Oke, di video kali ini saya akan ngajarin tentang melakukan merging data ya. Sekalian nanti kalau waktunya tidak terlalu panjang videonya, soalnya kalau terlalu panjang takutnya bosen nontonnya ya. Jadi sekalian kalau nanti waktunya tidak terlalu panjang, saya akan ajarkan sekalian cleansing datanya seperti apa. Nah, jadi dalam merging data, sebenarnya dari kata merge ya, kita menggabungkan dua atau lebih data yang sudah kita ambil. Jadi asumsinya di video ini teman-teman sudah melakukan pengambilan data dari banyak akun Twitter gitu. Misalkan teman-teman punya 10 akun Twitter yang akan di-crawling, berarti kan akan ada 10 file Excel tuh ya. Nah, saya akan mendemonstrasikan merging data-data tersebut. Nah, saya sih udah ngambil tadi dua data, jadi saya akan ngasih contoh biar gampang, saya akan kasih dua data aja. Yang pertama tadi data yang spokesperson China ya, yang Li Jianzhou. Sama yang kedua itu adalah data Ministry Foreign Affairs _China. Jadi saya udah bikinin satu folder. Jadi ini harus kita bikin satu folder sendiri ya. Jadi saya di sini tulis China Digital Diplomacy on Xi Jinping yang isinya dua data ini. Jadi harus dalam satu folder. Jadi data-data yang akan kita merging harus dalam satu folder yang sama. Itu harus diingat ya. Nah, terus gimana nih prakteknya? Jadi kita akan masih bermain di Power Query. Kita di sini get data lagi, lalu from file, lalu from folder. Makanya semua data yang kita punya harus ada dalam satu file yang sama from folder. Oh ya, sebelum saya lupa ya, di sini saya menganjurkan teman-teman untuk ngecek ya. Tapi harusnya sama ya. Di sini kalau data orang mentah saya, kita cek nama sheet-nya apa. Jadi di sini nama sheet-nya query 1 dan sheet 1 ya. Jadi ada query 1 dan sheet 1 dan data yang akan kita merge itu ada di query 1 ya. Ya, ingat-ingat. Lalu satu lagi juga saya harusnya ada di query 1. Nah, ini ada di query 1 ya. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita ingat-ingat data kita ada di query 1. Harusnya semuanya on default sudah di query 1 ya. Tapi buat jaga-jaga aja. Lalu from file, from folder. Nah, nanti kita pilih nih folder yang tadi kita pakai. Folder saya itu ada di research dan nah ini China Digital Diplomacy on Xi Jinping. Nah, ini akan seperti ini teman-teman munculnya. Lalu yang akan kita lakukan adalah kita klik combine and transform data. Ini combine and transform data. Nah, di sini pentingnya tadi kita ingetin ya. Oh, karena ini ada query 11, ada query 1, ada sheet 1. Nah, tadi kan file kita ada di query 1 ya. Nah, di sini kita oke-kan saja. Nah, ini sudah muncul ya, seperti tadi. Ini sudah data yang sudah tergabung, lalu tinggal kita close and load. Ini mudah sekali nih. Sebenarnya bisa sih kita copy paste satu-satu ya, gitu ya. Jadi kita copy paste satu-satu. Oke, kita copy paste satu-satu. Terus jadi kita punya 10 file Excel, ya kita copy paste aja satu-satu ya ke dalam satu file Excel baru, itu juga bisa gitu. Nah, cuman ini metode yang saya ajarkan untuk mempermudah jikalau teman-teman semua itu punya data yang banyak banget gitu. Misalkan 10 list data, misalkan 20. Nah, itu kan kalau kita copy paste satu-satu capek ya gitu. Nah, jadi mendingan pakai cara seperti ini. Nah, sekarang coba kita periksa source name-nya. Kita harus memastikan data yang kita punya sekarang itu sudah ter-merge atau belum. Nah, gampang ya kita klik source name-nya. Nah, di sini sudah ada dua source ya. Jadi MFA China sama Li Jianzhou. Nah, berarti tandanya saya sudah memerge dua sumber data. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita save dulu. Oke. Data China. Nah, lalu yang kita lakukan adalah kita harus membersihkannya. Jadi tidak semua data dari A sampai CG ini kita butuhkan nih.
kita cuma butuh beberapa table, kita cuma butuh beberapa kolom dari A sampai CG ini. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita buka blank workbook baru, Excel baru, lalu kita pindahkan secara manual nih, karena ini sudah terkumpul ya, jadi kita nggak usah cap satu-satu, kita tinggal pindahin kolom-kolom yang kita butuhkan saja. Nah, kolom yang kita butuhkan itu ada ini ya, ada sebentar saya buka whiteboard. Kolom yang kita butuhkan untuk membersihkan data itu ada, oke, saya butuh kolom, ini karena ngomong data Twitter ya, berarti saya butuh kolom pertama itu adalah kolom apa yang ngomongnya source tuh berarti ya kita sebutnya source ya. Source berarti orang yang mention gitu atau men-tweet gitu ya. Atau tweet. Jadi saya butuh ini akun Twitter orang yang mention yang bikin tweet siapa gitu. Terus yang kedua, saya butuh target gitu. Target itu definisinya adalah orang yang dimention atau orang yang menjadi target informasi gitu. Jadi source itu adalah sumber informasinya, target itu adalah orang yang menjadi target informasinya gitu ya. Terus saya juga butuh data teksnya, karena saya mau bersihin datanya. Karena kan itu data ada 1000 tadi ya, tidak semua dari 1000 data itu berisi tentang Xi Jinping, jadi saya harus bersihin. Nah, untuk bisa bersihin saya harus baca teksnya. Itu. Dan yang terakhir saya butuh retweet count. Ini jumlah retweet. Saya butuh 4 kolom ini gitu. Yang nanti 4 kolom ini itu akan saya peras lagi hanya menjadi 3 kolom gitu. Hanya butuh source, hanya butuh target, dan hanya butuh kolom wake. Wake ini nanti kita pilih adalah retweet. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan melakukan transformasi data dari sini ke sini. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke Excel-nya, kita ke Excel baru. Di sini kita harus dapatkan kolom source. Nah, kolom source itu ada di mana sih? Kolom source itu bukan yang A ini ya, tapi ada di kolom user. Nah, ini panjang ya, jadi kita harus baca salah satu. User entities, kalau nggak salah namanya. Ini user screen name. User screen name ya. Jadi ingat ada username, ada user screen name. Di sini yang kita pilih adalah user screen name. Kita periksa lagi ada data apa lagi. Barangkali saya salah. Sepertinya tidak ya. Jadi ada di user screen name. Nah, ini tinggal kita klik aja. Ada dari, kalau saya biasanya ngopi biar nggak copy semua gitu. Jadi saya klik Control Shift bawah bersamaan gitu ya. Nih, terus tinggal copy. Lalu biar warnanya nggak ikut, saya paste as value. Ini jangan lupa paling atas kita ganti source. Karena saya butuh kolomnya namanya source gitu. Lalu kita cari siapa yang dimention nih sama si Mary Sensi dan kawan-kawan ini. Nah, itu adanya di user entities.user underscore mention screen name. Nah, ini ada di sini nih. Ini adalah orang-orang yang di mention. Ciri-cirinya biasanya pasti ada kolom blank ya kalau orang di mention, karena bisa jadi single tweet gitu, nggak mention siapapun. Nah, ini seperti biasa sama, jadi saya tinggal Ctrl Shift bawah, masih ada yang kosong, lagi sampai dapat yang paling bawah. Oke. Lalu paste as value biar bersih, saya pindahin jadi target. Nah, terus saya butuh teksnya nih.
Oh, teks gampang ya. Tinggal, nah ini teksnya. Jadi isi tweetnya apa? Ini tinggal kita copy paste, masuk. Lalu saya butuh wake. Wake itu bobotnya. Jadi informasi ini bernilai seberapa besar gitu. Nah, kita menilainya biasa dari retweet. Jadi datanya harus data numerik nih kalau ini. Data numerik kan di sini cuma ada favorite count, ini 019, lalu ada retweet count. Nah, ini yang banyak nih. Jadi kenapa saya milih retweet? Karena retweet itu yang paling memberikan banyak bobot gitu. Dan retweet itu kan sebenarnya simbol setujunya satu orang terhadap satu ide gitu. Jadi kalau saya meretweet informasi tentang A gitu ya, berarti saya kan sebenarnya setuju sama informasi itu. Kira-kira jadi ini seperti ini. Nah, eh, yang harus kita lakukan adalah tadi cleansing ya setelah ini ya. Jadi kita udah dapat source, target, text, and wake. Nah, yang kita lakukan adalah cleansing. Nah, ini kita kasih kolom cleansing di E untuk membersihkannya. Nah, sebelumnya kita bikin format table dulu. Oke. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan cleansing data ya. Ini jadi kita sudah punya kolom source, target, wake, dan cleansing. Nah, sekarang kita harus membersihkan data-data ini nih. Ini total ada berapa row ya? Ada 1.700 ya. Nah, dari 1.704 row nih, ini nggak mungkin nih semuanya berisi topik riset yang kita mau nih gitu. Nah, jadi kita harus membersihkannya. Nah, cara membersihkannya kita pakai metode lexical keyword, lexical search. Nah, ini saya akan kasih rumus di kolom deskripsi. Jadi rumusnya adalah pakai rumusan produk di Excel ya. Jadi Excel akan kita suruh mencari keyword 1 dan keyword 2 di kolom teks kayak gitu. Nah, sebelum mengoperasikan rumus ini, teman-teman harus memastikan di sini kalau mau sama kayak saya, hasilnya berarti teman-teman harus merubah bahasa di laptopnya menjadi English US. Karena kalau nggak pakai English US, teman-teman nggak bisa nih sama kayak saya kan. Jadi setiap bahasa di laptop kita akan menentukan apakah kita pakai koma, apakah kita pakai titik koma, apakah kita pakai garis miring kayak gitu ya. Jadi silakan nanti dicek aja di kalau nggak salah di setting, lalu di mana ya, time and language, lalu language and region. Dari sini saya ganti jadi English US ya. Nah, teman-teman bisa ganti jadi banyak macam ya gitu. Cuman kalau mau sama kayak saya, pakai koma, pakai English US gitu. Nah, di sini kita bisa masukkan beberapa keyword yang kita anggap dia berhubungan dengan topik riset kita. Tadi kan saya bilang mau Xi Jinping ya. Saya mau tahu bagaimana Cina mengadvokasi Xi Jinping. Berarti saya masukin Xi Jinping sama Hu Jintao. Oke, lalu kolom teksnya ini adalah di mana kolom kita mau nyari keyword ini. Di kolom C2. Nah, di sini atau teman-teman bisa klik aja C2 gitu. Nah, enter. Nah, di sini dia akan ngasih false true. Kalau false berarti keyword yang kita masukkan itu tidak ada dalam teks. Nah, berarti ini data yang saya ambil semua nggak ada yang memuat-muatan si Jinping nih gitu. Karena false semua. Nah, berarti riset saya nggak bisa dilakukan dengan data ini gitu poinnya. Misalkan kita gantilah buat sebagai contoh ya. Misalkan Rusia, lalu Ukraine, lalu misalkan NATO gitu. Ada nggak ya? Di sini kita bisa lihat kalau, oh ada true. Berarti ada keyword, ada kolom teks yang memuat keyword yang saya mau kayak gitu. Kita bisa lihat ada berapa. Nah, di sini ya. Jadi oh ada kata-kata Rusia di situ, pesan gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari 1.700 itu berapa nih yang tersisa. Di sini oh ada 188 ada count, jadi ada 188 teks ya di sini gitu. Nah, ini bisa nih sudah bisa kita proses nih gitu.
Nah, di sini wake-nya kolomnya 0 sampai 9 kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sudah dapat nih 188 data yang sesuai dengan konteks yang kita mau kayak gitu. Bisa nggak sih kita nggak usah pakai cleansing, kita nggak usah pakai keyword gitu. Jadi kita dapat data 1700, ya langsung aja kita pakai. Jawabannya bisa, tapi tergantung riset yang akan teman-teman lakukan. Jadi kalau risetnya itu spesifik ya, kasuistik kayak saya nih, saya mau ngasusnya Rusia, Ukraina, NATO gitu. Ya saya harus pakai keyword. Tapi kalau teman-teman cuma mau meneliti digital diplomacy engine in general gitu ya, jadi orang-orang ini ngomong apa, biasanya nih penelitian komunikasi nih kalau kayak gitu, itu juga nggak masalah. Itu juga bisa, tapi nggak, dan nggak usah pakai keyword gitu. Nah jadi dikembalikan ke teman-teman mau mengerjakannya seperti apa. Nah karena saya punya isunya adalah Rusia, Ukraina, NATO gitu, ya saya perluas aja di sini ya, misalkan supaya dapat datanya yang banyak itu. Di sana retweetnya sedikit nih, berarti ini data obrolan ini cuma di retweet 9 kali paling paling gede. Nah, itu kira-kira cara bacanya ya. Jadi si Maza Stefanos nge-tweet mention David Sumera dan tweet itu mendapatkan retweet sebesar 0. Jadi kan kecil banget ya kayak gitu. Dan paling besar retweet itu 9. Jadi nggak signifikan nih sebenarnya gitu. Oke, jadi sebagai contoh saya akan mengolah semua datanya deh buat teman-teman gitu. Jadi supaya dapat data yang besar dan supaya dapat tutorialnya perfect kayak gitu. Jadi saya tidak akan melakukan cleansing, tapi kira-kira prosesnya kayak gitu ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita buka sheet baru yang isinya tuh data bersih. Jadi kita mentransformasi data lagi gitu. Nah, kalau teman-teman memutuskan pakai data yang true, data yang sudah bersih, berarti ini kan tinggal ada 188 data ya, tinggal di copy aja 189, ini tinggal di copy 189 row-nya. Kalau memutuskan pakai data yang sudah bersih ya. Lalu oke, sama targetnya kayak gitu. Nah, jadi coba kita cek ada 188 ya. Nah ya, 188 ya, di sini count-nya 188. Nah, ini kalau memutuskan pakai data yang bersih. Tapi kan saya sebagai ngasih tutorial, ngasih contoh, saya akan menggunakan semua data ya, jadi biar enak kelihatannya. Oh ya, saya lupa nih, sebelum masuk ke sheet 2, cleansing yang pertama adalah cleansing dari sisi teksnya, supaya kita mengambil data yang memang dia sudah kontekstual dengan riset kita. Nah, cleansing yang kedua adalah, ini jumlah wake-nya nih. Jumlah wake ini harus kita bersihkan supaya dia terdistribusi normal. Ini kan dari 0 sampai 775 nih gitu. Nah, saya pengen bikin dia dari 0 sampai 100 kayak gitu. Jadi saya bikin di sini kolom baru, misalkan namanya cleansing 2 gitu ya. Lalu yang saya lakukan adalah saya sama dengan dalam kurung weight-nya berapa dibagi dalam kurung lagi max. Saya lupa pakai kurung buka nggak ya? Oke, kita coba dulu. Oke, dikali saya mau bikin dia jadi 100 gitu. Nah, ini jangan lupa nih. Oke, oke, salah bener kan? Kurang masih merah berarti belum bisa ditutup ya sampai dia hitam. Oke, jadi ini. Oke, sepertinya salah rumusnya. Coba lagi. Kurung sama ke dalam kurung ya. Oke, terus dikali 100 misalkan. Nah, ini dia. Nah, ini kan udah 0 sampai 100 ya. Jadi angkanya sudah terdistribusi secara sempurna. Berarti cara bacanya jadi berubah nih ya. Jadi kalau tadi kan source si Mary Sensi itu melakukan tweet dengan mention Tewerwari yang teksnya ini dan jumlah retweetnya adalah 502 gitu ya. Nah sekarang kalau kita sudah bersihin datanya,
cara baca jadi berbeda. Si Merisend itu melakukan tweet yang isinya ada tewerwarinya dengan teks yang ada di kolom C dengan bobot informasi. Jadi berubah tuh dari jumlah retweet jadi bobot informasi sebesar 64,7 gitu. Nah, teman-teman saya kasih tips biasa karena kita habis ini akan melakukan pengolahan data ya di GV ya. Kita harus uh, bisa ngasih angka yang kira-kira nggak bikin GV-nya berat gitu. Jadi biasanya saya cuma akan memaksimalkan angkanya itu sampai 50 aja. Jadi dikali 50. Kalau teman-teman mau bikin angkanya maksimal 80 ya tinggal dikali 80. Jadi saya bikin angkanya 50. Kita cek ya coba. Nah, di sini udah kelihatan nih. Jadi angkanya dari 0 sampai 50. Nah, kalau bobot informasinya 0 gimana Mas? Berarti kan kayak nggak punya informasi itu tidak bernilai. Nah, makanya kita melakukan proses yang ketiga. Angka-angka yang 0 ini mending kita hapus supaya nggak jadi sampah. Jadi kita hanya menganalisis informasi yang dia itu signifikan kayak gitu. Ini ada berapa row nih? Oke, nggak apa kita delete aja. Oke, jadi kita sudah punya angka yang memang lebih dari 0 yang informasinya itu signifikan. Kira-kira seperti itu. Nah, terus teman-teman ini kita akan masuk ke tahap terakhir nih. Jadi kita akan masukin data ini ke pengolahan. Nah, seperti yang teman-teman sudah saya jelasin di whiteboard ya. Jadi kita itu cuma butuh 3 kolom. Kolom source, kolom target, kolom wake. Nah, tugas kita adalah kita mentransformasi kolom source target text wake cleansing dan cleansing 2 ini jadi kolom source target wake kan seperti itu. Nah, makanya saya buka sheet 2. Di sheet 2 ini saya akan masukkan kolom source dan target. Oke, jadi ada 1000 ada berapa nih? 989 jadinya ya. Jadi nggak 1700 ya. Lalu saya copy as value, paste as value. Lalu kolom wake-nya jangan copy paste yang kolom wake di kolom D. Karena ini data yang masih kotor. Kita masukkan kolom yang ada di kolom F atau cleansing 2. Tuh, ini copy, lalu jangan lupa paste as value biar formulanya nggak ngikut. Lalu cleansing 2-nya ini kita ganti jadi wake. Lalu Ctrl A, format as table, proses data cleansing telah selesai. Kira-kira gitu ya. Nah, ini sudah data yang siap kita olah di GV nih, sudah bersih nih gitu. Nah, itu kira-kira ya. Kita habis ini akan lanjut ke GV.